Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita lagi di channel ADRS Official. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungannya. Hari ini kita akan menyelami sebuah amalan yang Masya Allah luar biasa penting dan penuh berkah, yaitu tentang keajaiban sedekah, khususnya untuk anak-anak yatim. Ini bukan sekedar tentang membantu loh, tapi ini adalah pintu kebaikan yang tak terhingga buat diri kita sendiri. Coba deh kita resapi ayat yang luar biasa ini. Allah memberikan perumpamaan yang begitu indah. Kita ngasih satu, ibaratnya kita menanam sebutir biji. Tapi biji itu nggak cuma tumbuh jadi satu pohon, melainkan jadi 7 tangkai, dan di setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Artinya apa? Satu kebaikan kita bisa dibalas sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini adalah fondasi kita untuk paham betapa dahsyatnya ganjaran dari Allah bagi orang yang ikhlas berbagi. Jadi, ini nih intinya. Peduli sama anak yatim itu bukan sekedar pilihan atau anjuran sosial yang baik. Bukan. Ini adalah perintah langsung dari Allah. Ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang bisa membawa kita ke keberkahan hidup yang sejati. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi. Kenapa sih anak yatim itu punya posisi yang begitu mulia dalam Islam? Ya karena mereka itu kehilangan sosok pelindung utama, kehilangan kasih sayang orang tua. Makanya Allah memberikan sebuah kehormatan yang super istimewa bagi siapa saja yang mau mengambil peran itu, yang mau menyayangi mereka. Dan hadis ini, subhanallah, ini adalah jaminan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau yang dirapatkan. Deket banget kan? Ini artinya bukan cuma sekedar masuk surga, tapi di surga nanti kita bakal deket banget sama Rasulullah. Coba bayangkan, kedudukan apa lagi yang lebih mulia dari itu? Oke, sekarang kita akan bedah satu persatu ya. Ada 4 manfaat luar biasa yang dijanjikan, yang bisa kita rasakan langsung, baik di dunia maupun di akhirat, kalau kita tulus menyantuni anak yatim. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah keajaiban-keajaiban nyata. Manfaat pertama. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya bagi sebagian orang, kayak paradoks gitu. Masa sih kita ngasih harta, tapi harta kita malah jadi berkah dan bertambah? Logikanya kan berkurang. Tapi secara spiritual, justru itulah janji Allah. Nah, hadis ini mempertegas konsep tadi. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah itu nggak akan pernah hilang sia-sia. Justru sebaliknya, Allah akan kembalikan dalam bentuk yang jauh lebih baik. Bisa jadi ketenangan batin, rezeki yang rasanya cukup terus, atau urusan-urusan hidup kita yang tiba-tiba dimudahkan sama Allah. Itulah berkah. Manfaat yang kedua, ini juga nggak kalah dahsyat. Sedekah itu fungsinya seperti tameng atau perisai spiritual kita. Jadi, di saat kita membantu meringankan beban hidup seorang anak yatim, di saat yang sama, kita itu sebenarnya lagi membangun benteng perlindungan buat diri kita sendiri dari berbagai macam musibah. Coba perhatikan betapa kuatnya pesan ini. Dikatakan bala tidak akan bisa mendahului sedekah. Jadi sedekah kita itu seolah-olah berlomba dengan takdir buruk yang mungkin akan menimpa kita. Dan atas izin Allah, sedekah itulah yang akan menang. Inilah yang bisa menjadi sebab Allah menjaga kita dari penyakit, dari kecelakaan, dan dari berbagai kesulitan hidup lainnya. Manfaat yang ketiga ini menyentuh bagian terdalam dari diri kita, yaitu hati. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kesibukan dunia, masalah, itu semua bisa bikin hati kita jadi keras, jadi sulit tersentuh. Nah, ternyata menyantuni anak yatim itu adalah obat yang sangat mujarab untuk melembutkan hati yang keras. Betapa indahnya resep dari Rasulullah ini. Sederhana banget kan? Cuma dengan tindakan yang simpel, seperti memberi makan orang yang membutuhkan dan mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Dua hal itu secara langsung bisa menumbuhkan lagi rasa empati, kelembutan, dan ketenangan jiwa yang mungkin selama ini kita cari-cari. Dan yang keempat, ini adalah sebuah kaidah emas dalam kehidupan. Simple banget rumusnya. Kalau kita mau ditolong Allah, maka tolonglah hamba Allah yang lain. Saat kita menolong mereka yang butuh, kita itu sebenarnya lagi mengundang pertolongan Allah untuk datang langsung ke kita. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, siapapun yang memudahkan kesulitan seorang anak yatim, maka Allah sendiri yang akan turun tangan untuk memudahkan semua urusannya. Bukan cuma urusan di dunia loh, tapi juga urusan di akhirat kelak. Ini adalah jaminan pertolongan yang pasti datang. Oke, kita udah tahu keajaibannya. Terus pertanyaannya, gimana cara kita melakukannya?
Penting banget nih untuk kita ingat kalau sedekah dan kasih sayang itu nggak melulu soal uang. Ada banyak sekali bentuknya yang kadang-kadang nilainya jauh lebih berharga dari materi. Iya, tentu saja. Memberikan makanan dan pakaian yang layak itu sangat mendasar dan penting. Atau membantu biaya pendidikan dan kesehatan mereka, itu artinya kita berinvestasi untuk masa depan mereka. Tapi, jangan pernah lupakan yang mungkin tak ternilai harganya, yaitu memberikan kasih sayang, perhatian yang tulus, meluangkan waktu dan mengajarkan mereka ilmu serta akhlak yang baik. Setiap bentuk perhatian ini, sekecil apapun, bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan sebuah peringatan yang sangat keras dari Al-Quran. Tapi tenang, setelah itu akan kita iringi dengan sebuah doa yang penuh harapan. Ini adalah momen untuk kita berefleksi di mana posisi kita saat ini. Ayat ini, Masya Allah, benar-benar seolah menampar kita ya. Allah itu sampai mengaitkan perbuatan menghardik, menyakiti, atau menelantarkan anak yatim dengan perbuatan mendustakan agama. Artinya apa? Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa mengabaikan mereka. Ini bukan lagi masalah sepele. Ini menyangkut inti dari keimanan kita. Setelah peringatan yang begitu kuat tadi, yuk kita sama-sama tundukkan hati kita panjatkan doa ini. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang lembut hatinya, yang ringan tangan untuk bersedekah, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan Rasulullah di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat, sekaligus pendorong bagi kita semua untuk lebih peduli kepada sesama, terutama kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.